Kasus dugaan pembunuhan Brigadir Joshua perlahan menemui titik terang. Selain atensi masyarakat yang tinggi dalam mengawal kasus ini, Polri juga berhasil menyingkirkan hambatan yang ternyata datang dari internalnya sendiri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui pihaknya sempat menemui hambatan di awal kasus karena laporan awal dari internalnya yang ternyata tidak sesuai fakta sebenarnya. Namun setelah menindak satu persatu anggota yang terindikasi ikut menutupi kasus pembunuhan Joshua, pihaknya mulai menemui titik terang. Hingga kini sebanyak 97 anggota Polri telah ditindak secara etik, 6 diantaranya terindikasi pidana terjerat obstruction of justice atau sengaja menutupi fakta kasus sebenarnya. Ada 97 orang yang kami periksa dan ini kemungkinan juga akan bisa bertambah. Ini juga merupakan komitmen kami untuk betul-betul melakukan tindakan tegas tanpa pandang bulu sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden. Tidak ada yang kami tutup-tutupi, semua harus dibuka sesuai fakta. Menurut Kapolri, dalam laporan awal kepada dirinya, Jenderal berbintang 2 yang kini telah dipecat dari kepolisian itu menceritakan skenario awal peristiwa kematian Brigadir Joshua di rumah dinasnya. Hingga pada akhirnya sejumlah kejanggalan membuat fakta semakin terkuak bahwa cerita Sambo hanya drama terkait kematian Joshua dengan melibatkan sejumlah oknum kepolisian. Harusnya ya, pokok permasalahan ini bisa terselesaikan dan tidak menjadi sesuatu berita nasional kalau Verdi Sambo maupun istrinya, Putri ini bisa berkata jujur aja. Ceritakan hal yang sebenar-benarnya, jangan direkayasa, jangan dikarang-karang, jangan dibuat-buat lah. Masyarakat tuh udah bosan dengan sandiwara yang dilakukan oleh mereka. Terutama seluruh orang yang terlibat ini harus bertanggung jawab dan mengakui secara gentleman seperti itu. Ya, Polri ini kan institusi besar ya, yang sangat dicintai banyak orang. Nah, untuk melepaskan segala sesuatu yang buruk terhadap institusi nantinya berdampak tidak baik, maka Kapolri harus profesional di sini. Katakan benar jika benar, katakan salah jika salah. Jadi nggak usah ragu, takut, ataupun khawatir. Langsung aja. Katakan aja kalau Verdi Sambo ini salah, istri Verdi Sambo juga salah. Jangan diputar-putar terus-menerus, jangan diputar-putar aja. Sampai kapan harus diputar-putar persoalan ini? Nantinya akan berakibat semakin buruk. Buat saya, pesan saya Verdi Sambo, khususnya Verdi Sambo, sudahlah, semua orang ini sudah tahu kejadian ini, tidak usah diputar-putar lagi, tidak usah dimanipulasi, sudah tidak perlu lagi direkayasa. Akui aja bahwa kamu merencanakan sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak baik terhadap Brigadir J. Lepas dari hal apapun itu, apakah dibenarkan seorang perwira tinggi itu dengan semena-mena bisa menghabiskan nyawa seseorang? Itu kan tidak dibenarkan. Kalau sesama prajurit ataupun sesama anggota Polri bisa saling membantai, bagaimana Polri terhadap masyarakat? Apakah bisa terjadi hal yang sama? Itulah kekhawatiran yang akan timbul nantinya. Kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Sudahlah, jangan sampai terjadi hal-hal yang serupa lagi di kemudian hari. Hentikan, reformasi Polri harus berjalan secara keseluruhan. Dan Kapolri berani menyikat, memberantas seluruh anggota Polri yang benar-benar melakukan satu tindakan tidak sesuai dengan kewenangannya, tanggung jawabnya, tugasnya. Tidak boleh itu terjadi. Buat saya seperti itu. Kalau saya mewakili
seluruh elemen masyarakat maupun pribadi saya sendiri sebagai seorang masyarakat, hukuman yang paling pantas untuk seseorang Ferdy Sambo adalah hukuman mati atau seumur hidup. Karena dia dengan sengaja menghilangkan nyawa orang. Waduh, apa jadinya kalau ini terjadi terhadap keluarganya Ferdy Sambo? Anaknya dibunuh dengan perlakuan seperti ini yang terjadi atas kematian Brigadir J. Anaknya Ferdy Sambo ini dibunuh serupa seperti peristiwa ini. Gimana perasaan Ferdy Sambo itu? Gimana emosional Ferdy Sambo ini? Saya nggak akan habis pikir apa tindakan dia yang akan diambil. Doa saya semoga keadilan yang kalian cari untuk khususnya keluarga besar Brigadir J, kalian mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Apapun yang akan terjadi di kemudian hari, saya berharap keadilan itu akan terjadi untuk keluarga kalian. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Perjuangan kalian tidak akan sia-sia. Kalau sampai polisi, institusi Polri, ataupun oknum-oknum yang ada di institusi Polri masih mencoba main-main atas peristiwa kematian Brigadir Joshua ini, maka saran saya nih, kalau republik ini, negara kita ini, kepolisian ini tidak bisa kita percaya lagi, bawa aja ke sidang umum PBB maupun pengadilan HAM internasional, tempuh hal tersebut untuk mendapatkan keadilan yang sepenuh-penuhnya, seadil-adilnya. Kasus ini bisa selesai dengan cara satu hal saja. Ferdy Sambo, istrinya Ferdy Sambo, maupun seluruh pihak yang terlibat di sini, siapapun pelakunya harus berani berkata jujur supaya persoalan ini tidak menjadi satu bom waktu yang akan meledak dan bumerang bagi institusi Polri. Bagaimana masyarakat bisa percaya terhadap kepolisian kalau hal seperti ini masih direkayasa terus-menerus ataupun diputer-puter? Buat apa? Selesaikan ini dengan rasa tanggung jawab dan kejujuran, pastinya itu modal yang utama.